Buruh Sritex tagih janji Presiden Prabowo tidak akan melakukan PHK. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, PT Sritex yang mempekerjakan pekerja sebanyak sekitar 10.900 orang mulai tanggal 1 Maret 2025 ini telah mem-PHK seluruh karyawannya karena PT Sritex dinyatakan pelit oleh pengadilan niaga. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, apa solusi untuk karyawan-karyawati karena mereka telah di PHK? Dan untuk diketahui, ini baru di awal Ramadan. Anak istri mereka atau keluarga mereka sangat membutuhkan dana untuk menghadapi Lebaran nanti, di samping melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari selama bulan Ramadan. Kenapa pertanyaan ini kita kemukakan? Karena sebelum ini pemerintah telah mengatakan bahwa Sritex tidak akan PHK karyawannya. Sritex Group menyatakan akan tutup permanen pada 1 Maret 2025 imbas dari kepailitan sehingga perusahaan tidak bisa diselamatkan lagi. Akibatnya puluhan ribu pekerja akan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK per 26 Februari dan berakhir bekerja pada 28 Februari. Sebanyak total 10.965 orang karyawan Sritex Group ini dipastikan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat perusahaan yang jatuh pailit. Padahal sebelumnya pada 8 Januari 2025, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Nol sempat berkunjung ke PT Sritex dan menegaskan bahwa tidak akan ada PHK di depan ribuan karyawan. Ketika pernyataan pemerintah demikian dulu, kita heran juga. Sritex ini telah berada dalam persidangan pengadilan niaga. Dia waktu itu telah hampir dinyatakan pailit. Tetapi pemerintah seakan menjamin bahwa tidak ada PHK di Sritex nanti. Padahal kalau pailit, tentu perusahaan ini tutup. Kalau perusahaannya tutup, tentu PHK jelas akan terjadi. Tetapi pemerintah kala itu mengatakan tidak akan ada PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee buka suara usai pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih dari 10.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk Group atau Sritex Group. Ia mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, kabupaten atau kota di wilayah Solo dan sekitarnya. Berdasarkan data terakhir Kemnaker, setidaknya ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Lowongan kerja itu mulai dari industri garmen, plastik, sepatu, hingga industri jasa. Besarnya peluang lowongan kerja tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif bagi para pencari kerja usai PHK Sritex Group. Kalau peluang tentu ada saja. Cuman apakah peluang itu benar-benar akan bisa menjadi penampung tenaga kerja dari Sritex ataukah tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Kita masih ingat dulu di depan ribuan karyawan Sritex ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyatakan tidak akan ada
di Sritek ini PHK. Dan dia mengatakan Presiden Prabowo serius memperhatikan Sritek. Tapi ketika sekarang ini terjadi PHK, Immanuel Ebenezer yang lebih dikenal dengan Noel ini malah mengatakan saya no comment untuk ini. Ketika di doorstop sama wartawan, Tribuners, Noel ini cuma tersenyum aja ketika dia ditanya apakah benar sudah mengikuti rapat daring dengan Presiden membahas soal kondisi di Sritek begitu ya. Nah, ketika wartawan ini terus memintai keterangan, Noel tetap tidak memberikan jawaban. Dia cuma ngejawab, oh no comment, saya nggak komen yang soal ini. Pemerintah harus bertanggung jawab tentang penyelamatan tenaga kerja di Sritek ini. Di samping PHK yang terjadi di perusahaan-perusahaan lain sekarang. Kita tahu tidak saja hanya Sritek yang mengalami PHK besar-besaran sekarang ini. Yamaha Musik juga, KFC juga, Sanken juga. Jadi negara Indonesia sekarang ini benar-benar berada di jurang ketakutan bagi rakyatnya di dalam menghadapi gelombang PHK yang begini mencemaskan. Jadi ketika kita menyebut Indonesia emas setiap hari, ternyata yang sekarang berada di depan kita adalah Indonesia cemas dengan kondisi PHK yang seperti tidak bisa dibendung ini. Sebab kalau gelombang PHK ini tidak bisa dibendung, nanti akan bermuara kepada kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak terbendung, nah yang kita takutkan nanti sampai kita kepada krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi bisa berujung kepada krisis kepercayaan, krisis multidimensi. Kalau itu yang terjadi, tidak terbayangkan oleh kita akan kembali berada pada peristiwa 97-98. Itu sangat tidak kita harapkan. Dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, jangan sampai terjadi lagi peristiwa 97-98 di negara kita ini. Jangan sampai terjadi lagi. Sebab itu sangat menakutkan sekali. Menakutkan bagi rakyat, khususnya menakutkan sekali. Sebab rakyat akan sengsara dengan jangka waktu yang sangat lama kalau itu terjadi. Karena itu kita harapkan, kita mohonkan kepada pemerintah agar pemerintah bekerja keras untuk membendung gelombang PHK yang sekarang sangat-sangat menakutkan ini. Tidak bisa lagi gelombang PHK ini dibendung dengan ucapan-ucapan, dengan retorika, dengan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Kita boleh optimis, tetapi kita tentu tidak boleh mengingkari fakta yang sedang terjadi. Sahabat BN, sekali lagi, PHK yang menggelombang sekarang ini sangat menakutkan sekali. Apalagi jika dikaitkan dengan ucapan pemerintah sebelum ini yang mengatakan tidak akan ada PHK. Buruh Sritek tagih janji Presiden Prabowo tidak akan melakukan PHK. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasibku di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak, kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Sekali lagi, pemerintah sangat diharapkan oleh rakyat sekarang ini agar benar-benar bekerja keras untuk membendung PHK ini, untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Apalagi dengan efisiensi yang terjadi sekarang ini terhadap APBN kita, maka kemungkinan besar PHK juga akan bisa berpengaruh bertambah besar di negara ini. Kenapa? Karena proyek-proyek yang sifatnya bisa menampung tenaga kerja kemungkinan besar
tidak akan ada lagi. Hotel-hotel bisa jadi nanti akan kehilangan mata pencahariannya karena tidak dapat dihindarkan kalau sekiranya efisiensi ini benar-benar ditekan sehabis-habisnya, apalagi kalau mencapai nanti 700 triliun penekanan efisiensi di negara kita, tidak dapat kita bayangkan. Maka ASN yang ada di daerah akan sulit melakukan kunjung kerja ke Jakarta misalnya, atau akan sulit melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah. Kalau itu terjadi, maka hotel-hotel akan sangat susah bergerak dan PHK kemungkinan juga akan terjadi di sana. Kalau efisiensi ini benar-benar nanti begitu ditekan sehabis-habisnya, maka nanti yang akan terjadi proyek-proyek pemerintah tidak akan ada. Kalaupun ada, akan sangat kecil. Kalau proyek pemerintah tidak ada, maka daya beli nanti akan terpengaruh. Karena terhadap proyek pemerintah itu, misalnya proyek pembangunan jalan dan jembatan, contohnya pembangunan irigasi, itu akan menampung tenaga kerja. Kalau itu tidak ada, maka tidak akan tertampung tenaga kerja. Kalau tenaga kerja tidak tertampung, pengangguran akan terjadi juga. Kalau pengangguran menggelombang, maka daya beli nanti akan lemah. Dulu rakyat memang agak merasa lega ketika efisiensi ini dikabarkan akan dipergunakan untuk membangun sekolah, untuk membangun jalan, irigasi, dan proyek-proyek untuk kepentingan rakyat lainnya. Tetapi ketika terakhir ini terdengar kabar bahwa dana efisiensi ini hanya sebagian kecil akan dipergunakan untuk keperluan makan bergizi gratis, selebihnya akan diberikan kepada danantara dengan mengharapkan dividen. Rakyat kembali menjadi risau karena tentu tidak akan berdampak kepada proyek-proyek padat karya seperti yang dikatakan tadi. Dan rakyat malah jadi kecewa kalau begini. Gara-gara pemerintah ingin memasuk danantara dengan modal yang diambilkan dari dana efisiensi APBN, proyek-proyek pembangunan untuk rakyat menjadi terkesampingkan. Sahabat BN, sebagai akumulasi dari semua fenomena ini, di samping daya beli lemah diakibatkan oleh pengangguran banyak, juga daya beli nanti akan lemah disebabkan pemasukan bagi ASN, TNI dan Polri akan sangat sedikit. Kita tahu sama tahu sajalah, kalau gaji yang diharapkan untuk ASN, mohon maaf kalau kita sebut juga untuk pegawai negeri, baik ASN maupun TNI Polri, kebanyakan untuk yang pegawai yang golongannya di bawah, golongannya agak rendah, itu kebanyakan SK-nya sudah di bank. Yang diharapkan lagi honor, uang jalan, itu yang banyak. Ketika nanti efisiensi ditekan habis-habisnya, maka honor dan uang jalan akan sulit ada. Kalau itu tidak ada, maka daya beli ASN, daya beli anggota TNI Polri dan keluarganya akan sangat lemah. Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita besar kemungkinan akan tambah ambruk. Makanya kita berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik tentang hal ini. Kita tentu berharap kepada pemerintah, kalau pemerintah melakukan efisiensi, sebaiknya efisiensi yang dilakukan itu bagaikan orang menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserak. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.